Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik, Bu. Oke, baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar lagi ya, belajar di sekolah lagi. Nah, sekarang sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya bisa dipahami. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Oke anak-anak, berdoa selesai. Nah, sebelum ke pembelajarannya, kita absen terlebih dahulu ya. Alivia hadir. Hadir. Bilkis hadir. Hadir. Raihan hadir. Hadir. Jaskia hadir. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, keselamatan di rumah. Nah, pembelajaran 1. Oke, semuanya dibuka bukunya ya. Di tema 8, subtema 2 dan pembelajaran 1. Oke, udah semuanya dibuka bukunya? Udah siap, udah ya. Bu. Nah, di situ ada pembelajaran apa aja? Bahasa Indonesia, SBDP sama matematika, Ya, Bu. bahasa Indonesia, ada SBDP dan ada matematika. Nah, pada pembelajaran SBDP, matematika dan bahasa Indonesia itu ada tujuannya. Yang pertama, nanti kalian akan bisa menentukan huruf kapital, menulis dengan huruf kapital. Pada pembelajaran SBDP tujuannya kalian nanti bisa menciptakan sebuah tarian yang berupa tariannya kegiatan di rumah. Yang ketiga, pada matematika kalian akan bisa menghitung jarak ya. Nah, oke, kita mulai ke kegiatan yang pertama, yaitu Bahasa apa Indonesia, coba? Bu. Oh iya, bahasa Indonesia. Masih inget-inget ya, masih fresh. Nah, bahasa Indonesia tentang apa? Tentang huruf kapital, Bu. Oke, jangan dulu ke sana. Kita amati gambar ini terlebih dahulu. Oke, di sini ada gambar apa aja? Ada berapa gambar Ada coba? 4 gambar, Bu. Ada 4. Iya benar, ada 4. Lagi ngapain aja gambarnya? Gambar pertama lagi ngapain coba? Lagi berenang, Oh Bu. iya, lagi berenang. Terus gambar kedua lagi pegang piala. pegang piala. Gambar ketiga Lagi buka surat-surat. bisa lagi buka-buka, bisa lagi buka dokumen, bisa. Dokumen itu surat-surat yang terpenting. Gambar terakhir, gambar keempat, lagi ngapain? Lagi buka pintu. Lagi buka pintu. Oke, berarti semuanya masih pada fokus ya. Nah, sekarang ke pembelajaran bahasa Indonesia pengaitannya ya. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia itu terkait pada gambar yang kedua bukan, Bu? kedua. Salah, Bu, yang ketiga. Yang kedua, benar? Yang ketiga, iya benar, yang ketiga. Nah, di situ ada gambar seorang anak yang sedang membuka dokumen. Dokumen itu apa sih? Nah, dokumen itu adalah surat-surat penting. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh gimana sih penggunaan huruf kapital yang benar. Aku membawa nih contoh yang akan kita bahas. Nah, contoh yang akan kita bahas itu ada pada kartu siswa. Kalian punya kan kartu pelajar? Nah, iya, contohnya ada di sini, ada juga di KTP, ada juga di ijazah dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas yang ada di kartu pelajar. Nah, contoh yang di buku kalian itu, ayo dibaca. Ada kartu pelajar, siapa itu? Ada kartu pelajarnya? Kartu Siapa? pelajarnya Tony, Ya, Bu. Tony. Nah, kartu pelajarnya Tony itu, apa ada yang salah? Apa? Tulis namanya salah, Oh, Bu. namanya salah. Harusnya gimana namanya? Harusnya pakai huruf besar. Harusnya huruf besar semua. Iya, sama kayak di KTP atau di kartu pelajar. Nah, di kartu pelajar ini punya saya kartu pelajarnya. Nah, di sini itu huruf kapital, namanya huruf kapital. Sementara di kartu pelajar SD Pahlawan milik Tony namanya tidak huruf kapital. Nah, huruf kapital itu huruf besar. Huruf besar itu seperti apa? Apa bedanya huruf besar dan huruf kecil? Nulisnya beda, Bu, besar-besar. Ya, penulisannya berbeda tentunya. Kalau huruf besar itu seperti ini dan huruf kecil itu seperti ini. Oke, udah nemuin bedanya di mana? Udah, Bu. Udah. Nah, untuk penggunaan huruf kapital, nah aturannya yaitu kita menulis nama kita sendiri di kartu pelajar atau di bukunya itu pakai huruf
kapital. Nah, kalau menulis jalan pakai huruf kapital nggak? Depannya pakai, belakangnya enggak Bu. Ada yang pakai, ada yang Ada huruf enggak. kapitalnya, ada yang enggaknya. Oke. Nah, kalau nulis sekolah pakai huruf kapital? Pakai Bu. Iya, pakai huruf kapital juga. Nah, kalian udah bisa bedain kan? Mana huruf kapital, mana huruf besar. Mana penggunaan huruf kapital yang benar, mana penggunaan huruf kapital yang bisa dijadikan jalan kayak gitu ya. Bisa penggunaan tulisan jalan itu yang pertama itu apa? Nah, misal nih, Ibu punya kartu nih, kartu pelajarnya Tony. Ini yang sudah di kapital, yang ini yang belum di kapital. Bisa membedakan perbedaannya? Oke, bisa ya. Nah, kalian harus tentu mengingat penggunaan huruf kapital. Nama orang itu harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, oke, semuanya udah paham kan? Paham Bu, kartu siswa itu kartu Iya, kalau pelajar ya, kartu Bu. pelajar itu merupakan kartu identitas siswa. Nanti kalian juga punya ya kartu pelajar. Nah, semuanya udah paham mengenai huruf kapital. Nanti kalian membuat kartu pelajar. Nah, di kartu pelajar itu kan ada fotonya. Nanti kalian foto dan tempelkan di kartu pelajarnya. Kartu pelajarnya bisa ditulis di buku, nanti foto kaliannya ditempel gitu ya. Nah, sekarang sekalian yang penilaian bahasa Indonesia yang bawah itu yang menceritakan tentang kartu pelajar Tony itu diisi ya dari 1 sampai 3. Oke, sekarang kita lanjut ke SBD gambar yang masih gambar ketiga. Nah, gambar ketiga diamati lagi, itu lagi membersihkan dokumen, dan membersihkan dokumennya itu menggunakan apa? Ya, menggunakan kemoceng. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran SBDP. Nah, di pembelajaran SBDP itu kita akan menari dengan menirukan gerakan sehari-hari. Contohnya ketika di gambar tersebut ada yang membersihkan dokumen menggunakan kemoceng. Nah, yang membersihkan dokumen menggunakan kemoceng juga bisa dijadikan tarian. Nah, kita tirukan gaya membersihkan dokumen menggunakan kemoceng. Bisa kayak gini. Dan bisa juga selain membersihkan dokumen menggunakan kemoceng, bisa juga menirukan gaya sehari-hari dengan gerakan menyapu. Nanti gerakannya nah, itu juga bisa juga pakai sapu ataupun pelan ataupun lap juga bisa. Nah, tugasnya kalian menirukan gerakan tari, menirukan gerakan sehari-hari dengan menari secara bersama-sama menggunakan hitungannya 2 kali 8. Berarti hitung 1 sampai 8 selama 2 kali. Nah, kegiatan ini juga bisa ditirukan untuk sehari-hari. Nanti kalian juga bisa bergerak atau menciptakan tarian-tarian yang baru itu. Tapi tarian-tariannya gampang, bisa dilakukan di rumah. Ya, kita masuk ke pembelajaran matematika. Nah, pada gambar yang ketiga itu kan misal disebutkan namanya, misalnya Sinta sedang membersihkan dokumen. Nah, berapa lama Sinta membersihkan dokumen? Oke, nah sekarang kita menentukan lama waktu pada pembelajaran matematika. Nah, Sinta dibaca ya yang kegiatan 3 yang ayo belajar, ayo bareng-bareng kita baca. Sinta mulai membersihkan rumahnya atau mulai membersihkan dokumen itu pada pukul 10. Nah, selesainya membersihkannya yaitu pukul 11. Nah, yang ditanyain berapa lama waktu Sinta membersihkan dokumen. Nah, kita perhatikan gambar jam yang ada di sini dan gambar jam yang ada di sini. Nah, dilihat jam yang ada di sini. Jam yang di sini itu pukul 10, artinya Sinta mulai membersihkan dokumen itu pukul 10, jam 10. Sementara gambar yang ini, gambar jam yang ini, Sinta selesai membersihkan dokumen pada pukul 11 atau jam 11. Nah, bedanya apa? Bedanya jam 10, jam Yang ini 11. 10, yang ini 11. Nah, yang ini itu yang mulai membersihkannya itu jam 10. Yang ini selesai membersihkannya jam 11. Nah, jadi berapa lama Sinta membersihkan dokumen? Betul, nah sekarang waktu lama pengerjaan itu jam 10. Waktu selesainya itu jam 11. Nah, waktu selesai dikurangi waktu pengerjaan. Berarti 11 dikurangin 10. Jadi ada berapa? 1. Nah, 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, berarti Sinta membersihkan rumah selama 1 jam atau ya benar 60 menit. Nah, oke. Kita ke gambar yang selanjutnya. Di sini yang A ada Cindy belajar di sekolah selama berapa jam.
Nah, Cindy mulai belajar di sekolah itu pada jam 8. Selesai Cindy pulangnya pada jam 11. Oke, coba kalian isi Cindy belajar di sekolah selama berapa jam. Nanti isinya bisa langsung dikerjakan di LKS atau di buku temanya, Mas. Oke, baik, selanjutnya yang gambar B dan poin B. Yang gambar B itu kan ada Budi tidur selama berapa jam, dan yang B itu gambarkan jam. Nah, itu untuk tugas di rumah. Untuk tugas di rumah, gambarkan jam yang menunjukkan kalian belajar di rumah itu jam berapa, dan nanti selesai kalian belajar di rumah itu jam berapa. Nanti kalian tuliskan jamnya, jam berapa, dan digambar juga jamnya. Pelajarannya cukup sampai di situ saja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, pembelajaran kali ini itu manfaatnya banyak banget. Kita harus menjaga kebersihan rumah dari debu-debu, dan kita juga diselingi dengan pembelajaran. Contohnya seperti tadi kita mengamati gambar, yang ketiga itu membersihkan dokumen. Sembari kita membersihkan dokumen, kita juga bisa membaca-baca dokumen, melihat-lihat huruf kapital, membedakan huruf kapital dengan huruf yang kecil, huruf besar, huruf kecil, dan kita juga bisa menari-nari di kala sedang membersihkan dokumen, juga bisa menentukan lama waktu kita membersihkan dokumen. Nah, begitu saja pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. PR-nya jangan lupa dikerjakan, dan tugas-tugas yang tadi sudah dikerjakan dikumpulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.